Salam dan bahagia. Saya Sadi Marianus, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Pulang Pisau. Unit kerja SMP Negeri 1 Atap 1 Kayan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah. Hari ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, modul 1.1. Ini saya percaya bahwa yang pertama, pendidikan itu hanya berfokus pada kecerdasan akademik atau kognitif semata. Yang kedua, metode pengajaran lebih kaku. Guru lebih banyak berceramah untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa tanpa adanya interaksi antara guru dengan siswa. Yang ketiga, yang memiliki kecerdasan secara intelektual lebih dianggap sukses. Yang keempat, pembelajaran lebih banyak bersifat teori dan tidak kontekstual. Yang kelima, hukuman atau punishment dianggap dapat merubah perilaku anak. Yang keenam, guru lebih banyak mengajar ketuntasan materi pembelajaran. Setelah mempelajari materi 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara ini, saya menyadari bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus kepada sisi akademik, namun pembelajaran juga lebih memperhatikan kepada karakter dan budi pekerti. Ada banyak hal yang dapat kita dorong peserta didik kita, misalnya menanamkan nilai-nilai seperti yang pertama adalah kerjasama, gotong royong, mandiri, sikap saling menghormati, dan sikap-sikap dan nilai-nilai lain yang bisa kita tanamkan kepada anak untuk menebalkan laku anak. Yang kedua, menekankan kepada pembelajaran aktif. Artinya, guru menuntun peserta didik untuk mereka dapat bereksplorasi sesuai dengan kodrat yang ada pada mereka, sehingga mereka diberikan kesempatan untuk memberikan ide-ide kreatif mereka, sehingga mereka lebih aktif dan merasa lebih merdeka. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran kontekstual. Artinya, guru juga dapat memberikan pembelajaran dengan lingkungan nyata mereka. Guru dapat menanamkan nilai-nilai kultur sosiokultur yang ada di tempat mereka dengan menghargai kearifan lokal dan tentu saja menanamkan nilai-nilai yang baik sesuai dengan kearifan lokal mereka. Yang selanjutnya, 4. Meniadakan hukuman dan punishment. Hukuman sebenarnya bukan untuk menuntun anak, tetapi hukuman lebih kepada membuat anak lebih takut, sehingga mereka bukan menurut itu karena keinginan dirinya, namun mereka itu karena lebih takut, sehingga hukuman bukan satu-satunya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, namun pembelajaran lebih menghargai, lebih menuntun ke arah hal-hal yang ada sesuai dengan kodrat mereka. Yang selanjutnya, menerapkan pembelajaran yang bervariasi dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa dalam hal mengajar juga memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berhubungan dengan sifat dan lingkungan di sekitar anak juga perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah strategi pembelajaran. Dan tentu saja sesuai dengan konteks zaman, bahwa di zaman sekarang, di zaman saat ini, bahwa pembelajaran itu lebih memfokuskan kepada pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Maka setelah mempelajari modul ini, agar dapat mencerminkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka yang pertama adalah untuk menyusun pembelajaran yang pertama saya menyusun pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik. Artinya menyusun pembelajaran sesuai kodrat anak. Ingat, kodrat anak yang pertama adalah bermain. Maka di dalam pembelajaran saya menyusun strategi pembelajaran. Misalnya di awal pembelajaran saya buatkan ice breaking. Supaya apa? Menyiapkan mental baik secara fisik dan psikis anak, supaya anak dalam pembelajaran itu lebih senang dan pembelajaran mereka lebih menyenangkan, sehingga anak lebih merdeka dalam belajar. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang bervariasi. Artinya, pembelajaran itu tidak hanya model yang seperti itu saja, namun lebih kepada pembelajaran yang bervariasi, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, saya dapat menyusun pembelajaran
menggunakan berbasis dengan IT yang bervariasi sehingga anak lebih belajar lebih semangat, lebih senang dan dapat merasa dihargai. Yang selanjutnya, yang ketiga, saya dalam hal mengajar, saya melibatkan peserta didik atau lebih kepada berpusat pada siswa. Pembelajaran yang saya nanti buat adalah lebih berpusat pada siswa atau student center. Artinya saya merancang pembelajaran itu nanti menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Yang selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Artinya, saya menyiapkan lingkungan belajar yang menyenangkan, memberikan ruang kepada peserta didik untuk mereka dapat merdeka dalam belajar. Artinya, dalam menyiapkan inklusif ini tidak ada diskriminasi, tidak ada merasa terbuli, dan sebagainya. Sehingga anak-anak itu lebih merdeka dalam hal belajar. Yang selanjutnya, yang keempat, menanamkan nilai-nilai kearifan lokal. Ada banyak kearifan lokal yang bisa diangkat untuk dapat diterapkan ke anak-anak. Bahwasanya anak-anak di daerah kita, khususnya daerah saya dalam hal mengajar, ada banyak kearifan lokal. Contohnya kalau di Kalimantan Tengah, itu kearifan lokalnya adalah rumah betang. Kita dapat menerapkan nilai-nilai dari rumah betang tersebut. Misalnya di situ ada sikap toleransi, sikap gotong royong, sikap kerjasama, saling menghormati, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, keberhasilan pendidikan juga tidak terlepas dari stakeholder terkait. Artinya, keberhasilan pendidikan juga bukan hanya lepas dari sekolah saja, namun juga lingkungan sosial. Artinya, di sini ada orang tua, ada komite sekolah, dan masyarakat yang mendukung. Sehingga dengan demikian akan menghasilkan lulusan anak-anak yang lebih baik. Kalau dalam bahasa Ki Hajar Dewantara dikatakan bahwa anak-anak akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.1. Salam dan bahagia. Terima kasih.